Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo anak-anakku kelas 3 yang Patris sayangi. Jumpa lagi bersama Patris di sini. Semoga kalian semuanya dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Baik, anak-anakku kelas 3. Hari ini Patris kembali menjumpai kalian dan akan menyampaikan materi tentang tema 4, yaitu kewajiban dan hakku. Namun sebelumnya marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk tema kita adalah tema 4, kewajiban dan hakku. Sub tema 1, kewajiban dan hakku di sekolah. Pembelajaran 3. Silahkan kalian siapkan buku juga. Buku tema kalian silahkan dikeluarkan dan silahkan menyimak agar apa yang akan nanti Patris sampaikan bisa kalian terima dengan baik. Perhatikan, amati gambar berikut. Sekolah Dayu memiliki halaman yang luas. Di halaman sekolah terdapat pohon besar. Setiap hari daunnya berguguran. Penjaga sekolah menyapunya setiap pagi. Namun, selalu ada daun gugur yang tersisa. Nah, jika banyak daun yang tersisa adalah 50, berapa banyak daun yang gugur dan tersapu? Nah, ini berdasarkan contoh kasus ya yang ada di halaman sekolah ya. Nah, karena pohonnya sangat lebat ya daunnya, maka setiap hari penjaga sekolahnya selalu menyapu ya karena banyak daun yang berguguran ya. Nah, setelah disapu ternyata masih ada yang tersisa. Nah, ini akan kita amati ya, akan kita lihat ini dengan menggunakan matematika ya. Jadi, berapa daun yang tersapu dan berapa yang tersisa ya. Nah, perhatikan amati pengurangan berikut ini. Tentukan daun yang gugur dan yang tersapu. Nah, ini contoh ya. Jadi banyak daun gugur, kemudian banyak daun yang tersapu, dan banyak daun yang tersisa. Nah, ini contohnya adalah untuk banyak daun yang tersisa adalah 50 ya. Nah, maka kemungkinan yang terjadi banyak daun yang gugur itu berapa dan banyak daun yang tersapu itu berapa akan kita jelaskan dengan menggunakan matematika ya. Jadi contohnya ada 350 helai ya daun yang gugur. Nah, kemudian daun yang tersisa adalah 50. Nah, di sini. Nah, maka berapa jumlah daun yang tersapu? Nah, di sini berapa? Nah, kita cari ya. Kalian masih ingat kan? Caranya kita menggunakan pengurangan bersusun ya. Nah, perhatikan. Jadi kita ambil angka 350-nya, kemudian kita ambil juga angka 50-nya, dan kita kurangkan. Masih ingat ya caranya ya? Jadi untuk mengurangi, kita ambil dari yang paling belakang, yaitu nilai satuannya dulu. Jadi 0 dikurangi 0, hasilnya 0. Kemudian 5 dikurangi 5, hasilnya 0 juga. Nah, kemudian di sini sudah tidak ada yang dikurangi ya, sehingga angka 3 ini langsung kita turunkan ya ke bawah ini menjadi 3 ya. Nah, jadi ini dibaca 300 ya. Jadi 350 dikurangi 50 adalah 300 sehingga banyak dan yang tersapu adalah 300 kita tulis di sini ya. Seperti itu. Nah, jadi tolong tentunya kalian masih ingat cara pengurangan bersusun seperti ini. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang diperhatikan, cobalah menyelesaikan soal-soal berikut. Gunakan bilangan sampai 1000. Ya,
Ini kasusnya sama, yaitu banyak daun gugur, banyak daun yang tersapu, dan banyak daun yang tersisa. Ini sisanya tinggal 90. Nah, silahkan nantinya kalian kerjakan ya, ini sebagai tugas. Namun Patris akan mencontohkan satu saja ya. Nah, nanti kalian kerjakan tugas ini sebanyak 5 ya, sebanyak 5 kalimat ya. Baik, ini Patris contohkan nomor 1, misalkan Patris mengambil angka 700. Nah, 700 banyak daun yang tersisa adalah 90, maka daun yang tersapu berapa? Caranya seperti tadi, kita lakukan dengan cara pengurangan bersusun ya. Kita ambil angka 700, kemudian angka 90 kita letakkan di bawahnya, kemudian kita kurangkan ya. Jadi 700 dikurangi 90 hasilnya berapa? Kita lakukan dengan cara pengurangan bersusun ya. Jadi kita ambil dari belakang atau dari nilai satuannya dulu. Jadi 0 dikurangi 0 hasilnya adalah 0. 0 dikurangi 9 bisa benda anak-anak? Tidak bisa ya. Jadi 0 dikurangi 9 tidak bisa, sehingga kita harus pinjam angka di depannya ya. Jadi karena kita pinjam, maka angka 7 ini kita coret ya. Nah, kita coret menjadi berapa? Ini nanti menjadi ini kita pinjam ke sini 1 ya. Jadi yang di sini adalah 10, yang angka 7 kita coret menjadi 6 gitu ya. Nah, sekarang yang perhatikan yang sekarang yang ini. 10 dikurangi 9 hasilnya adalah 1 ya. Nah, jadi angka 7 sudah dicoret menjadi 6, angka 6 kita turunkan. Nah, di sini menjadi 6 ya. Jadi hasilnya adalah 610 ya. Nah, angka ini kita pindahkan ke sini. Ya, gitu ya anak-anak ya. Jadi untuk mengisi ini cukup mudah ya. Kalian silahkan cari kemungkinan-kemungkinan pengurangan. Boleh sampai dengan angkanya 1000 nanti ya. Jadi dikurangkan sehingga hasilnya menjadi 90 ya. Silahkan saja. Silahkan, ini sebagai tugas yang pertama untuk kalian ya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang ayo membaca. Perhatikan di sini ada gambar anak-anak yang sedang membersihkan daun-daunan yang ada di halaman sekolah ya. Nah, kalimatnya, bacalah wacana berikut dalam hati, maaf ya. Bacalah wacana berikut dalam hati. Kegiatan saat jam istirahat. Hari ini udara sangat cerah. Pada saat jam istirahat, anak-anak semua berada di luar kelas. Mereka bermain dan berbincang-bincang. Sebagian anak-anak ada yang jajan di kantin. Kemudian, Dayu dan teman-temannya juga berada di luar kelas. Mereka melihat daun berserakan di halaman. Mereka memunguti daun sambil berbincang. Daun-daun tersebut dimasukkan ke dalam tong sampah. Nah, mereka memasukkannya ke tong sampah organik. Sampah daun dapat diolah menjadi pupuk. Nah, Dayu senang melihat halaman bersih kembali. Semua warga sekolah sebaiknya ikut menjaga kerapian dan keindahan. Mereka dapat berbuat sesuai kemampuan. Ya. Nah, ini adalah bacaan ya. Nah, dari bacaan ini apa yang akan kita lakukan? Kalian perhatikan ya. Jadi, ayo mencoba amati teks kegiatan saat jam istirahat. Ya, bacaan tadi diperhatikan. Temukan kalimat yang menunjukkan masalah, kemudian temukan kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Ya. Nah, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut secara lisan. Nah, ini tugas kalian juga yang kedua ya. Silakan nanti kalian kerjakan ya. Nah, ini Patris sedikit memberitahu ya. Jadi sebutkan kalimat yang menunjukkan masalah. Kira-kira kalimatnya apa? Ya.
Nah, ini di sini ada kalimat yang menunjukkan masalahnya apa, ya. Di sini mereka, jadi Dayu dan teman-temannya juga berada di luar kelas. Nah, ini kalimatnya adalah dari sini. Mereka melihat daun berserakan di halaman. Ini adalah yang nomor 1 ya. Jadi mereka melihat daun berserakan. Ini masalahnya ya. Nah, kemudian yang kedua berarti kalimat-kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalahnya. Jadi kalau masalahnya adalah daun-daun yang berserakan, maka penyelesaiannya adalah ya harus dibersihkan. Caranya bagaimana? Kalau berdasarkan bacaan yang ada di sini adalah mereka memunguti daun sambil berbincang. Kemudian daun-daun tersebut dimasukkan ke dalam tong sampah dan mereka memasukkannya ke tong sampah organik. Ya, nah seperti itu. Ini adalah cara penyelesaian masalahnya, gitu ya. Nah, ini silahkan, itu contoh dari Patris. Kalian bisa mencari kalimat sendiri ya, silahkan untuk yang ini menjadi tugas kalian yang kedua. Jadi sudah ada di LKPD nanti ya, silahkan kerjakan. Nah, kemudian sekarang selanjutnya adalah ayo menari. Jadi ayo menari. Perhatikan, saat memungut daun, Dayu kadang jalan perlahan. Sesekali ia menghentakkan kaki. Ia bergerak ke samping kanan dan ke kiri. Ia juga bergerak maju dan mundur. Gerakan ini adalah seperti gerakan menari. Ya. Kemudian gerakan Dayu bisa dirangkai menjadi sebuah tarian sederhana. Masih ingatkah kamu dengan gerakan-gerakan tari yang pernah kamu pelajari? Lakukan kegiatan sebagai berikut. Nah, ini bisa kalian praktekkan sendiri di rumah ya. Gerakan-gerakan seperti ini. Jadi yang pertama, sebutkan gerakan tari yang sudah kamu pelajari. Nah, jadi pernah kalian menari apa ya? Jadi ini kegiatan yang bisa kalian lakukan di rumah ya. Yang kedua, peragakan kembali gerakan-gerakan tersebut. Kemudian buatlah satu rangkaian gerakan. Ya. Kemudian berlatihlah bersama-sama bersama teman-temanmu ya. Yang kelima, lakukan berulang sampai gerakannya lancar dan kompak. Kemudian yang 6, cobalah menari dengan diiringi lagu daerahmu. Dan yang ketujuh, menarilah di depan teman-teman sekolahmu. Gunakan pakaian tari yang indah. Ini contoh saja ya. Jadi kegiatan yang bisa kalian lakukan di rumah yang merupakan salah satu contoh dari kegiatan menari ya. Kalian bisa lakukan langkah yang sudah Patris sebutkan tadi dari nomor 1 sampai dengan nomor 7. Tapi ini bukan untuk tugas kalian yang harus dikumpulkan ya. Ini untuk latihan kalian saja di rumah, begitu ya. Nah, itu yang dapat Patris sampaikan. Sekian dulu dari Patris ya. Semoga bermanfaat ya. Dan Patris selalu berpesan agar kalian selalu menjaga kesehatan dan juga selalu mentaati perintah orang tua kalian masing-masing. Ya. Dari Patris cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Patris akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.